Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Sabtu 15 November 2025 bersama Bapak Warindra dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice berkah dalam. Apa kabar? Semoga semua sehat dan berbahagia hari ini. Berjumpa kembali dengan saya Warindra dari Yogyakarta. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan Sabtu 15 November 2025. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Bab 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Fresh Juice terkasih, bacaan hari ini berjudul perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Kita sudah sering mendengar kisah ini. Bacaan hari ini bisa menimbulkan ketidakjelasan dasar pengabulan doa. Sebenarnya Allah mengabulkan doa atas dasar apa? Pertanyaan itu pernah mengusik saya. Apakah iya tokoh hakim itu menjadi personifikasi Allah? Kalau begitu, masakan Allah mengabulkan doa sekedar karena ia tidak mau diganggu? Bisakah Allah merasa terganggu? Kalau begitu, bukankah sebaiknya kita jangan mengganggu Allah dengan doa-doa yang terus-menerus sebagaimana dilakukan janda itu yang datang terus-menerus kepada hakim tersebut? Tapi kok sepertinya penafsiran seperti ini tidak benar ya. Lalu perumpamaan ini mesti diartikan bagaimana? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yesus biasa mengajar dengan perumpamaan.
dan biasanya hanya ada satu pesan utama di dalam perumpamaan. Untuk bacaan hari ini, kisah perumpamaan itu sendiri bolehlah diabaikan. Karena pesan utamanya sudah disampaikan Lukas di pengantar kisah, yakni untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu di ayat 1. Berdoa dengan tidak jemu-jemu ini cocok dengan pesan Santo Paulus yang juga meminta kita agar berdoa senantiasa. Tetaplah berdoa dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 17. Teruslah berdoa dalam Efesus bab 6 ayat 18. Kalau soal kapan doa itu dikabulkan, sepertinya perjanjian lama justru menampilkan Allah yang bersegera menjawab. Kitab Sirah bab 35 ayat 18 sampai 19 mengatakan bahwa Allah tidak sabar dalam memberi hak kepada orang miskin yang tertindas. Nah, kalau begitu, mengapa Lukas menyampaikan pesan agar kita berdoa dengan tidak jemu-jemu? Menurut Lukas, ini berkaitan dengan waktu kegenapan saat Yesus datang kembali kelak. Berdoa dengan tidak jemu-jemu ini diperlukan oleh murid Yesus sambil menantikan datangnya parusia atau kedatangan Yesus kembali pada akhir zaman. Sekali lagi, ini diperlukan karena jika anak manusia itu datang, adakah ia akan mendapatkan iman di bumi? Ayat 8. Berdoa dengan tidak jemu-jemu ini untuk mengantisipasi dan menyiapkan saat itu. Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Ayat 7. Jangan sampai pada saat Yesus datang kembali, justru yang dijumpai adalah pengingkaran iman dan kemurtatan. Adanya tekanan, godaan, iming-iming di zaman ini bagi kita yang fokusnya adalah capaian material, finansial, atau lebih lugas dikatakan bagi kita yang lemah iman, tapi ini terkesan menghakimi, tidak enak. Itu sudah cukup untuk membuat kita berpaling untuk mengingkari iman. Itulah pentingnya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan akan menjawab kelemahan kita. Bulan November ini saat perhatian kita tertuju pada para leluhur di purgatorium dan memohonkan indulgensi bagi mereka. Menjadi saat yang baik untuk merefleksikan perjalanan hidup kita selama ini dan mempersiapkan kematian kita sendiri dengan sebaik-baiknya. Amin. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu, 15 November 2025. Terima kasih kepada Bapak Warindra untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.